Shalom Elohim, haleluya, puji nama Tuhan. Semangat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan kita, Yesus Kristus. Jumpa lagi bersama saya Pendeta Samuel Mabuntu dalam Renungan Pagi ke 2489 hari. Renungan pagi ini mengudara, puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum kita membaca, mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan hari ini, mari kita berdoa, minta pimpinan Roh Kudus. Kita berdoa. Bapa di surga, berbicaralah kepada kami semua. Pakai firman Tuhan ini untuk menegur kami, menasihati kami, meneguhkan iman percaya kami, dan memberkati kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus yang adalah firman Allah yang hidup, kami berdoa. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bersama dengan saya kita akan belajar Alkitab dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu. Mari buka Alkitab kita. Injil Lukas pasal 22 ayat 54 sampai ayat 62. Di bawah perikop Petrus menyangkal Yesus. Demikian firman Tuhan. Lalu Yesus ditangkap dan dibawa dari tempat itu. Ia digiring ke rumah imam besar dan Petrus mengikut dari jauh. Di tengah-tengah halaman rumah itu orang memasang api dan mereka duduk mengelilinginya. Petrus juga duduk di tengah-tengah mereka. Seorang hamba perempuan melihat dia duduk dekat api. Ia mengamat-amatinya lalu berkata, juga orang ini bersama-sama dengan dia. Tetapi Petrus menyangkal katanya, bukan, aku tidak kenal dia. Tidak berapa lama kemudian seorang lain melihat dia lalu berkata, engkau juga seorang dari mereka. Tetapi Petrus berkata, bukan, aku tidak. Dan kira-kira sejam kemudian seorang lain berkata dengan tegas, sungguh, orang ini juga bersama-sama dengan dia, sebab ia juga orang Galilea. Tetapi Petrus berkata, bukan, aku tidak tahu apa yang engkau katakan. Seketika itu juga, sementara ia berkata, berkokoklah ayam. Lalu berpalinglah Tuhan memandang Petrus. Maka teringatlah Petrus bahwa Tuhan telah berkata kepadanya, sebelum ayam berkokok pada hari ini, engkau telah 3 kali menyangkal aku. Lalu ia pergi keluar dan menangis dengan sedihnya. Amin, firman Tuhan. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, pertanyaannya sekarang, kenapa Petrus yang pemberani itu, Petrus yang berkata kepada Tuhan Yesus, Tuhan, aku bersedia masuk penjara dan mati bersama-sama dengan engkau. Saudara, kenapa Petrus yang pemberani itu, yang kuat itu, yang kemarin kita belajar bahwa Petruslah yang menghunuskan pedang sehingga telinga seorang hamba imam besar itu putus. Lalu Tuhan Yesus menjamah dan menyembuhkan hamba imam besar itu sehingga telinganya yang tadi putus terpasang kembali seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita dapat melihat di sini bahwa orang yang koar-koar, yang kelihatannya berani, saudara, belum tentu dia ketika dia sendiri ada di tengah-tengah banyak orang yang tidak sepaham dengan dia, belum tentu dia berani, saudara. Lihat Petrus yang tadinya gagah berani, yang siap di penjara, siap mati, saudara, tiba-tiba kecut hatinya. Saudara yang dikasihi Tuhan, kenapa Petrus menyangkal Yesus? Yang pertama saya menangkap di sini karena Petrus tidak mau bayar harga. Saudara yang dikasihi Tuhan, bukankah Tuhan Yesus sudah mengajarkan kepada murid-muridnya bahwa kalau seseorang mau mengikut Yesus,
dia harus pikul salib. Artinya apa? Dia harus rela menderita. Bapak, Ibu, Saudara, kita melihat di sini bahwa Petrus yang tadinya pemberani jadi pengecut. Saudara yang dikasihi Tuhan, ada banyak orang di luar sana, kalau sama teman-temannya, saudara, waduh, seolah-olah dia pahlawan, hebat. Tapi kalau dia sendiri, saudara, sama seperti apa, saudara? Sama seperti tikus basah, saudara. Saudara yang dikasihi Tuhan, dengar ini baik-baik. Tuhan mau saudara berani mempertanggungjawabkan iman saudara. Walaupun tantangan ada di depan kita. Ada risiko memang. Tapi saya percaya saudara, ketika kita menderita karena iman kita, Tuhan janji buat kita. Tuhan akan mengembalikannya melebihi dari apa yang hilang itu. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan janji. Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita. Makanya kita gak perlu takut. Walaupun memang kenyataannya kita sendiri. Kita hanya orang Kristen sendiri yang mungkin tinggal di tempat itu. Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan menempatkan kita ada di situasi seperti itu supaya kita berani bersaksi bagi Kristus. Amin. Tapi kenyataannya banyak orang Kristen pengecut. Saudara yang dikasihi Tuhan, kenapa Petrus menyangkal Yesus? Karena dia tidak mau bayar harga. Saudara yang dikasihi Tuhan, Petrus tidak mau ditangkap, tidak mau diperlakukan sama seperti Yesus yang dia lihat sendiri, diseret, dipukul, dianiaya. Saudara yang dikasihi Tuhan, Simon Petrus yang gagah berani itu ternyata pengecut. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, kenapa Petrus menyangkal Yesus? Karena Petrus tidak mau bayar harga. Dia pengecut. Yang kedua, dari kebenaran firman Tuhan ini, kita dapat melihat kenapa Petrus menyangkal Yesus. Karena Petrus tidak mau menderita, alias apa? Cari aman. Makanya ketika orang mengenali Petrus, mereka berkata juga orang ini bersama-sama dengan dia. Tetapi Petrus menyangkal, katanya, bukan, aku tidak kenal dia. Saudara, yang kedua orang berkata, engkau juga seorang dari mereka. Tetapi Petrus berkata apa? Bukan, aku tidak. Seorang lagi berkata, sungguh orang ini juga bersama-sama dengan dia, sebab ia juga orang Galilea. Tetapi Petrus berkata apa? Bukan, aku tidak tahu apa yang engkau katakan. Saudara yang dikasihi Tuhan, Petrus melihat bahwa nyawanya terancam. Makanya dia cari aman. Saudara yang dikasihi Tuhan, ada berapa banyak orang Kristen cari aman. Saudara dan saya, harusnya kita pikul salib ya, mengikut Tuhan yang harus menderita. Siapa bilang mengikut Tuhan itu enak-enak saja? Saudara yang dikasihi Tuhan, saudara lihat orang-orang yang mengikut Yesus, apalagi mereka yang berasal di mana saya berada sekarang ini, saudara. Saudara, mereka yang percaya pada Tuhan Yesus, konsekuensinya mereka seperti terusir di kampung mereka. Mereka tidak berhak lagi atas harta kekayaan mereka sendiri. Mereka tidak mendapat warisan. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saudara mengatakan, oh ikut Tuhan Yesus, saudara tidak mengalami penganiayaan, itu karena saudara sudah terlahir memang Kristen dari nenek moyang saudara. Orang-orang di daerah-daerah radikal, saudara, ketika mereka memutuskan untuk percaya kepada Tuhan Yesus, mereka mengalami yang namanya penganiayaan. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita mau ikut Yesus, ya kita harus rela menderita. Kita harus pikul salib itu. Saudara yang dikasihi Tuhan, jangan cari aman.
Ada banyak orang Kristen di luar sana tidak mau memberitakan Injil karena apa? Mau cari aman. Saudara yang dikasihi Tuhan, bukankah pemberitaan Injil itu sudah menjadi bagian kita orang percaya? Kita sudah diselamatkan dan tugas kita juga memberitakan Injil kepada orang-orang yang ada di sekitar kita, supaya melalui pemberitaan Injil yang kita sampaikan, mereka yang mendengarnya, mereka percaya, mereka bertobat, mereka diselamatkan. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, ini tugas kita. Tapi ada banyak orang di luar sana tidak mau melakukannya karena takut ditolak lah, takut dimarahin, mungkin takut dipukul. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saudara hanya mau cari aman, saudara tidak akan bertumbuh iman. Saudara, kalau kehidupan kita tidak ada tantangan, datar-datar saja sudah membosankan. Saudara, Tuhan mau kita, Dia harus pikul salib. Amin. Kita memang harus berbeda dengan orang dunia yang mengejar kesuksesan, kebahagiaan. Saudara yang dikasihi Tuhan, kebahagiaan, kesuksesan, berkat itu pasti. Tapi selama kita hidup di dalam Kristus Yesus Tuhan, kita juga harus ambil resiko. Amin. Kita juga harus rela menderita. Oh haleluya. Jangan cari aman. Orang yang cari aman itu lama-lama seperti Petrus, menyangkal Yesus. Saudara yang dikasihi Tuhan, ada berapa banyak orang Kristen menyangkal saudara, tanpa dia sadari. Ketika kita semua mendapatkan amanat agung untuk pergi memberitakan Injil, tapi ada orang yang berkata, itu tugas pendeta. Saudara, dengan demikian saudara sudah menyangkal Yesus. Saudara terpanggil untuk melayani, tapi saudara bilang, masih banyak kok yang layak. Jangan, saya nantilah 10 tahun yang akan datang baru saya melayani. Saudara, tanpa kita sadari kita sudah menyangkal. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita ikut Tuhan, kita juga harus menanggung resiko. Kita harus rela menderita. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, ada berapa banyak orang celaka ketika dia ada di titik nyaman, di zona nyaman. Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika kita ada di zona nyaman, kita akhirnya apa? Tidak berjaga-jaga. Kita akhirnya teledor saudara dan celaka. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mengikut Tuhan memang ada banyak tantangan. Tapi itulah ujian dari iman kita. Amin. Tetap kuat, tetap pertahankan iman kita. Jangan saudara gadaikan hanya karena sesuatu yang ingin saudara dapatkan, baik itu harta, kekayaan saudara yang sementara. Saudara yang dikasihi Tuhan, ya kita ikut Tuhan, ya kita harus rela menderita. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kenapa Petrus menyangkal Yesus? Karena dia mau cari aman. Yang ketiga, kenapa Petrus menyangkal Yesus? Karena ternyata Petrus takut mati. Saudara yang dikasihi Tuhan, ada berapa banyak orang takut mati di luar sana? Saudara, firman Tuhan jelas berkata bahwa barang siapa mempertahankan nyawanya akan kehilangan nyawanya. Barang siapa kehilangan nyawanya karena Yesus, mereka akan mendapatkannya kembali. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, ada berapa banyak orang takut mati, akhirnya apa? Menyangkal Yesus. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita harus berani mempertanggungjawabkan iman kita di depan orang banyak. Tidak perlu takut. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya ada beberapa kali situasi di mana situasi yang gawat, saudara. Kami datang, saudara. Saudara yang dikasihi Tuhan, yang ada dalam pikiran kami, ini panggilan kami. Kalaupun kami harus Tuhan panggil dengan cara ini, kami percaya surga menyambutnya. Amin. Tapi karena kami tidak takut kehilangan nyawa, saudara, kita masih hidup sampai sekarang, puji Tuhan. Haleluya. Bapak Ibu Saudara, coba seandainya kalau saya takut pada saat itu, saudara, maka saya akan kehilangan nyawa saya. Betul?
Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Petrus takut mati. Makanya saudara yang dikasihi Tuhan, setiap kali orang mengenali dia berkata, bukan, aku tidak mengenal dia. Saudara yang dikasihi Tuhan, ada berapa banyak orang Kristen di luar sana. Ketika ada dalam situasi yang sangat berat, menyangkal imannya. Supaya apa? Supaya aman katanya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mengikut Tuhan Yesus tidak ada aman-amannya. Saudara yang dikasihi Tuhan, selama sudah mengikut Yesus, pasti saudara akan diburu setan, iblis saudara. Makanya kita selalu ada dalam bahaya. Tapi puji Tuhan, Tuhan selalu menjaga, melindungi orang-orang yang tidak takut kehilangan nyawanya demi Yesus. Oh haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kenapa Petrus menyangkal Yesus? Karena dia takut mati. Saudara nggak usah takut mati, semua orang pasti mati. Betul? Saudara yang dikasihi Tuhan, kita percaya. Kita yang beriman kepada Kristus Yesus Tuhan kita, yang percaya kepada Tuhan Yesus, kita mati, kita pasti masuk surga. Haleluya. Hari ini kita belajar saudara, kenapa Petrus menyangkal Yesus? Karena Petrus tidak mau bayar harga. Dia yang tadinya pemberani, tetapi ketika dia sendiri, dia jadi pengecut. Yang kedua kita belajar saudara, kenapa Petrus menyangkal Yesus? Karena Petrus tidak mau menderita. Petrus cenderung cari aman. Yang ketiga, kenapa Petrus menyangkal Yesus? Karena Petrus takut mati. Saudara yang dikasihi Tuhan, dari kebenaran firman Tuhan ini, kita belajar, kita harus berani mempertanggungjawabkan iman kita. Amin. Dalam situasi apapun, kita tidak perlu takut menderita. Kita tidak perlu takut mati, saudara. Karena kematian orang yang percaya pada Tuhan Yesus, upahnya surga. Amin. Haleluya. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga atas kebenaran firman yang sangat memberkati kami. Berkati semua pendengar dimanapun mereka berada. Tuhan memberkati hidup mereka. Rumah tangga mereka diberkati. Usaha, pekerjaan, pelayanan mereka dibuat beruntung, berhasil dalam segala hal. Mereka yang sakit Tuhan sembuhkan. Mereka yang lemah Tuhan kuatkan. Hibur mereka yang berduka cita. Dan hamba berdoa, biarlah berkat Tuhan dari surga turun memenuhi semua pendengar. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat dari Tuhan Yesus. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Di dalam nama Tuhan Yesus, sumber segala berkat. Bapak Ibu Saudara yang percaya, diberkati Tuhan, katakan amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saudara merasa diberkati melalui renungan pagi ini, bagikan juga kepada saudara-saudara yang lain supaya mereka juga diberkati. Karena untuk itulah kita dipanggil untuk jadi berkat. Salam kasih dari Bali. Saya Pendeta Samuel Mawuntu. Sampai jumpa besok pagi. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya.